Sampai di rumah tidak nyaman hati saya, tidak nyaman otak saya, tidak ada harganya saya di hadapan. Saya akan cari orang lain. Kamu ngizinin, tidak ngizinin, saya akan cari orang lain. Ini ancaman nih, nggak berubah nggak dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sedulur beriman, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Apa kabar semuanya? Dan mudah-mudahan kita saling mendoakan ya. Semua sedulur yang ada di mana-mana tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ustaz, ini ada beberapa permintaan dari pemirsa di channelnya Ustaz dan official channel, kemudian di Tung official channel, dan di saya. Tolong dong sampaikan salam buat Gurunda dan mohon doanya. Nah, ini saya sampaikan. Oke. Sedulur beriman, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dan seperti biasa kita selalu ditemani oleh guru kita tercinta Ustaz Dan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Insyaallah amin. Insyaallah amin ya, mudah-mudahan kesehatannya terus terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Pak Atung sebelah kanan. Assalamualaikum Pak Atung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana kabarnya? Tanggal muda enak. Ini yang saya suka. Padahal udah pensiun. Justru yang lebih pensiun itu katanya banyak kesempatan untuk berinovasi. Maksudnya apa ya? Ya kalau dulu kan ketika kerja jadi karyawan itu hanya satu jalur aja. Oh gitu. Tapi kalau udah pensiun bisa sana bisa sini. Tapi kantong kosong. Oke, Ustaz sehat? Alhamdulillah. Ya. Ke sebelah kanan kita ada Bang Zai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Saya nanya. Dia beraninya gitu doang dia. Oke, mudah-mudahan selalu sehat semua Bang Zai ya. Amin. Sedulur beriman, seperti biasa kita bincang-bincang dengan guru kita, dan ini nanti pada saat perbincangan terjadi ini boleh dong saya nanya ya, jangan cuma saya aja nih biar hidup. Tergantung. Tergantung perbincangannya. Oke, baik kalau gitu ya. Baik, Gurunda, alhamdulillah saya akan diberikan namanya titipan dari Allah berupa perusahaan travel. Alhamdulillah. Perusahaan travel, namanya Samawi Travel. Nah, artinya ketika saya membawa jamaah tuh ke Saudi gitu kan, kadang-kadang sebulan 2 kali, sebulan sekali gitu. Nah, sampai di sana itu selalu tuh orang Arab tuh nanya, ente punya hari berapa? Maksudnya apa maksudnya ente itu? punya istri berapa? Oh. Saya bilang, saya satu. Ente bilang, dia bilang, ente miskin. Gimana itu maksudnya? Iya, jadi gini, orang Arab itu, orang sana lah gitu ya. Iya. Kalau misalnya ada seorang laki-laki istrinya 1, itu dia bilang miskin. Nah, berarti kalau begitu orang kaya di sana itu lebih dari 1. Istrinya. Kayaknya ini saya nggak nanya. Serem. Ternyata ini juga kadang-kadang muncul di antara sela-sela. Misalnya saya ketemu dengan teman-teman dakwah ya, Guru Dan selalu bilang, gimana? Ente sudah berapa? Kesini gitu kan. Ini fenomena apa? Apakah memang karena ada dasar bahwa masna wasula sawaruba, jadi laki-laki itu diperbolehkan untuk menikah 1, 2, 3, bahkan 4. Ya kan gitu. Nah, kira-kira nih fenomena ini dengan istri 1, dengan istri 2 atau lebih gitu kan. Nah, dalam kehidupan keseharian ini akan menambah tenang hati atau justru malah ada masalah? Nah, kalau dilihat daripada sunnah Rasul mungkin ya betul kan. Tetapi yang seperti apa yang akan membuat sakinah mawaddah warahmah itu? Iya. Gitu, Guru, monggo dibahas ya. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang namanya fangkihum atau balakum minan nisa masna wasulasa waruba itu selalu bergelayut. Nah,
ayat ini bagi kaum ibu-ibu jangan menjadi ayat ini gatal. Gatal itu kepanasan. Karena ada dalam Al-Quran. Karena ada dalam Quran. Imani aja ayat itu. Iya. Jangan dimusuhi. Jangan saya nggak mau dengan ayat itu, nggak boleh. Langsung kafir nanti di hadapan Allah Ta'ala. Diterima aja. Diterima aja ayat itu, gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar kita paham sebagai laki-laki nih, Betul. ya? Jadi walaupun Allah itu menganjurkan, bisa aja memang diawali dari ayat sebelumnya jika seorang itu mau menikahi seorang anak yatim sebenarnya. Kalau dia ditakutkan hartanya dia ambil dari anak yatim itu, nikahlah. Ibaratnya 2, 3, atau 4, tapi bukan dengan anak yatim. Gimana itu maksudnya Pak Ustaz? Nikah. Pengen tahu nih. Itu hanya ini memang harus kita pahami banget. Iya. Bagi orang Muslim laki-laki yang menggampangkan ayat itu, ya dia jalankan karena ada dalam Quran. Nah, kalau umpamanya, lah ini kan Allah menyuruh iya, tetapi menyuruh ini dengan hati-hati, bukan menyuruh itu sama seperti kerjakan sholat. Harus difikirkan. Harus difikirkan. Kalau sholat, yang memikirkan sedikit memang itu kewajiban kita kerjakan. Sami'na wa ata'na. Nah, kalau mamanya itu disuruh nikah, tetapi disuruh memaafkan saudara yang lain, nggak mau, kan? Milih-milih. Ya nggak bisa seperti itu. Jadi, kalau memang ayat itu punya seperti itu, kita sebagai seorang laki-laki ya harus hati-hati. Ayat itu bukan, tapi ayat itu bagi seseorang yang memang dia anggap mampu. Mampu yang bagaimana? Jangan protes dulu, ini belum selesai. Jadi mampunya diceritakan. Fa'in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Seperti itu. Jadi dia harus bisa berlaku adil. Jadi ini belum nikah dulu. Berpikirlah dahulu. Sampai ke situ dulu. Sampai ke situ, karena ayat ini tidak putus nikah, baru nanti adil enggak. Kalau enggak adil dicerai. Ya enggak boleh seperti itu. Karena perceraian itu Allah tidak suka. Kan gitu. Jadi harus berpikir dulu, bisa adil enggak saya, kan gitu ya. Jangan juga ibu-ibu bilang, nggak ada orang yang bisa seadil Rasul. Nanti dulu. Udah event ya. Nanti dulu, sabar. Ini ilmu yang harus kita sesuaikan. Bagaimana nanti seorang laki-laki menghadapi ayat ini, kan gitu. Dan bagaimanapun juga seorang ibu-ibu menghadapi ayat ini, gitu loh, Ustaz. Tidak, bukan ayat ini menjadi gontok-gontokan suami dan istri, kan seperti itu. Kebanyakan kan begitu-begitu nih. Sampai nomornya suami itu di-cloning jadi kemana aja. Ampun. Itu akhirnya si istri suuzon aja suaminya. Jadi Ini adalah cara kita. Bagi laki-laki difikirkan dulu, bisa nggak adil, kan seperti itu ya. Kalau nggak bisa satu, maksudnya Allah itu memang sudah dijelaskan. Cuma kita harus improve yang baik mengikuti syariat, bukan improve untuk nafsu kita, kan begitu ya. Syariat kan ada, bagaimana kita coba ayat ini kita hubungkan dengan ku anfusakum wa ahlikum naro, kan harus begitu. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti kita disuruh menjaga diri kita dari api neraka dan keluarga kita dari api neraka. Kan harus mikir dulu nih. Berarti saya tidak boleh zalim. Nah, kalau saya punya istri, kan gitu nih. Saya menikah lagi, kan saya nggak boleh. Saya jujur aja. Umpamanya kalau saya punya gaji, saya harus jujur bilang gaji saya sekian. Kalau memang mau nikah, kan tanya sama istrinya, boleh nggak saya menikah? Cukup atau enggak itu? Dan apanya? Gajinya tadi. Gajinya itu cukup apa enggak? Ini baru adil dari sisi timbangan antara gaji dengan istri lagi loh, Ustaz. Cukup enggak kan? Dari sisi itu aja dulu. Belum nanti. Nah ini aja ini sudah. Belum nanti antara istri satu dengan yang lain. Di sini tuh mikirnya beda. Di sini tuh bisa mikir, Ustaz. Kayaknya enak yang itu. Sudah.
nafkah batinnya gimana? Ada 2 neraka nanti. Nah ini belum lagi nanti ini baru simulasi dulu, belum lagi kalau punya anak, ya Betul. anaknya yang ibu itu dengan ibu ini bisa nggak diadu Rukun ya. itu kan susah. Nanti kalau ayahnya meninggal, gontok-gontokan nggak dengan warisannya yang dimiliki oleh ayahnya yang ditinggalkan sebenarnya. Itu kan harus difikirkan. Ini belum menikah ini Pak Ustadz, belum sudah sampai ke situ. Belum. Kalau tipe mutung, itu jangan menikah dulu deh. Hah? Jangan menikah dulu, maksudnya yang berikutnya. Iya. Iya, nyerempet aja. Dan. Jadi harus dipikirkan sampai begitu. Oh, Bagaimana halah. kita bisa mengaplikasikan ku anfusakum wa alikum naro ini ke dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya istri saya kan ngizinin. Kan gitu? Nggak bisa, belum tentu. Bisa aja istrinya kelihatan ngizinin tapi hatinya sakit. Yang tahu Allah. Mana? Hatinya berarti tidak ngizinin. Nah, karena kalau hanya di dunia ini katanya kalau istri ngizinin suaminya nikah lagi surga. Katanya. Ya, gimana mau dapat surga wong dia nyelesain emosinya aja nggak bisa-bisa. Dia hanya surga di mulut, dia saya ikhlaskan karena diiming-imingi surga itu sendiri. Padahal itu juga laki-lakinya ya kepengen aja nikah dia. Karena apa? Ya karena nafsunya sebenarnya diawali dari nafsu itu sendiri, Ustaz. Sehingga dia karena keinginan ya akhirnya ya dia harus karena jelas ayatnya jelas, dia lupa bahwa dia harus mempertimbangkan dulu. Banyak hal. Banyak yang harus dipertimbangkan. Dan nggak hanya cuma di naib, kok naib sih apa namanya? Di KUA atau di bawah tangan, sir namanya kan seperti itu. Nggak seperti itu, nggak segampang itu gitu. Jadi harus, karena Allah itu akan mencatat rencana kita sebenarnya. Rencana kita itu dicatat, mau rencana yang jelek itu juga tercatat. Kalau itu dikerjakan yang menjadi amal buruk sebenarnya. Nah kita harus berpikir ke arah sana. Sehingga disinilah kita dihadapkan yang namanya taat kepada Allah Ta'ala. Ya memang salah satunya harus mengerjakan apa yang dalam Quran. Kalau tadi dipanas-panasi dengan nikailah 2, 3, atau 4 ayat belakangnya, ya jangan dihilangkan. Ya harus bisa berbuat adil, kalau tidak ya satu saja. Wahid. Gitu. Satu. Kan gitu. Karena apa? Kita sebagai manusia sebenarnya nggak mampu. Sehingga pada saat kita itu nanti urusan anak, istri kan Allah. Loh, bukan begitu. Begitu kalau nafsunya dia terpenuhi, itu yang diomongkan. Padahal dia masih punya tugas membenahi saudara anaknya, istrinya yang dari istri pertama, membenahi dari istri dan anaknya yang istri kedua, membenahi lagi kalau dia tambah istrinya. Waduh. Lah kan repot. Kan seperti itu. Nah inilah yang harus kita pikirkan. Jangan nafsu kita itu menjadi halal kalau kita hanya mengikuti keinginan. Atau dikompori sama temannya. Nah jangan. Tapi kalau mamanya berani, insya Allah saya amanah Ustadz. Monggo silakan. Bahkan itu kan ya nafsi-nafsi wong bisa bilang amanah. Bisa ya. Anak kecil juga bisa bilang amanah. Kalau patung baru berapa? Apa itu? saya lagi mikir nih Ustaz nih. Susah itu nggak bisa. Ya maksudnya gini ya. Kan seperti tadi guru kita sampaikan, itu kalau kita tulis itu udah pingsan duluan mikirin yang ini belum jadi nikah gitu loh. Kecuali barangkali mungkin Pak Ustadz ini istrinya mungkin meninggal atau itu masih diizinkan boleh kalau itu boleh. Tidak dalam waktu yang bersamaan 2, 3, 4 itu gitu Pak Ustadz ya. Iya, karena saya pernah seseorang, mohon maaf ya, dia seorang kiai, istrinya menikah, besoknya sebelum ada seminggu nikah dia langsung. Lah
Persoalannya bukan apa, anaknya benci semua sama bapaknya. Kan bingung. Lah, ini gimana? Loh kan anak saya kan nggak usah dengan nggak Iya. Tapi ini Harus kan dijaga harus juga. bersosialisasi. Walaupun ini anak, lah kalau anaknya baik-baik semua nggak apa-apa. Lah jelas sekarang menikah langsung anaknya nggak suka semua loh kan. Berarti kan ada genetik yang memang kaku dari sisi itu. Waduh, ya kalau begini ya saya nggak bisa apa-apa gitu. Nah inilah yang harus kita pikirkan. Karena hidup di dunia ini kan katanya sandiwara. Termasuk nafsu kita itu ya sebenarnya sandiwara. Gimana maksudnya tuh nafsu sandiwara itu, Pak Ustaz? Ya nafsu itu sandiwara kalau melihat cewek, saya bilang cewek karena nakal mau. Lihat cewek, kemudian tertarik, kemudian ingin kenalan, kemudian ingin apa itu kan sandiwara. Oh. Sebenarnya kan bisa aja berpikir, insya Allah istri saya lebih baik. Oh. Gitu. Itu kan lebih lebih Ahsan lah. Iya, lebih baik lah istilahnya daripada seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita itu tidak tertarik seperti itu? Ya harus hati-hati. Walaupun umpamanya yang didekatin oleh seseorang mau nikah itu yang berjilbab, iya, wong ada kok teman kita dakwah, dia nikah lagi, punya anak, akhirnya beberapa tahun istrinya tahu, lah kan bubar keluarganya, walaupun dia ustaz. Iya memang. Jadi ternyata nafsu itu nggak kenal ustadz atau orang biasa ya? Tidak. Karena ayam juga punya nama. Nafsu mah. Dia punya adab. Iya benar. Dia Di depan. Kalau manusia cari tempat. Aduh. Iya. Aduh. Nih, Wah, repot. Pusing. Bang Jai, gimana Bang Jai itu? Macam tanyain dong. Karena Bang Jai itu adalah tipe yang setia. Nah, Dengan satu atau satu ya? Oh. Karena kan menurut kita satu, tapi di belakang beliau jangan-jangan. Maaf ya Ji, maaf Ji. Bukan gimana. Gimana Bang Jai? Fenomena yang saya sering lihat tuh banyak orang-orang yang ahli dakwah gitu, pandai berdakwah gitu, istrinya lebih dari satu. Itu kenyataan bukan fenomena itu Ji. Ya. Dengan alasan untuk keturunan-keturunannya baik gitu loh. Nah, saya cuma berpikir apakah itu sombong atau gimana itu Ustaz? Ya nggak tahu juga. Sebab dengan kata lain supaya keturunannya baik berarti dia mengaku baik gitu loh Ustaz. Kali ya. Sendiri aja. Saya aja ngasih pelajaran hidup yang berhubungan dengan syariat kepada istri sama anak saya itu menurut saya masih aja kesulitan. Kesulitan itu kan ada tahapan. Tetap saya tetap bilang sulit. Ada standarnya ya? Ada standarnya lah. Contoh, mau saya di Jakarta, istri anak saya di Jogja, namanya. Ya itu sulit untuk mengawasi kan seperti itu ya. Tetap istri saya itu ada kebingungan, ada gimana cara memutuskan, kan nggak ada saya. Saya aja berpikir itu sulit gitu loh. Nah, walau-walau kalau yang teman-teman yang lain ini standarnya apa gitu. Untuk ngomong kepada, kecuali begini, ini ada kecuali nih, mohon maaf nih. Iya. Ini sebenarnya jangan dilakukan, tapi ini untuk bahan pikiran. Pengetahuan ya. Pengetahuan. Dia baik nih, dari baik itu maksudnya standar baik nih, orang nih. Ustadz boleh lah, siapapun boleh, baik. Kemudian punya istri, hobinya itu ngejak berantem istrinya. Ngejak berantem, curiga, ini itu sampai beberapa tahun, 10 itu dia sendiri tuh bingung gimana caranya naklukin istrinya, itu bingung dia. Dia dimarahin sama istrinya, diem. Tapi dia mau marah kok Susah. Ya susah. Dimarahin nangis mamanya. Lah kalau nangis kan laki-laki kan biasanya kasihan kan gitu. Tapi dia marahin suaminya gampang. Lah kan kebalik-balik jadinya ya. Kalau memang sudah seperti itu, menurut saya, ini saya nih. Bolehlah bilang sama si istri, kalau kamu begini lagi, saya akan menikah, akan cari istri yang lebih baik daripada kamu.
Saya sudah cari rizki untuk kamu, untuk anak-anak. Saya sudah pontang-panting cari uang, walaupun uang itu dari Allah Ta'ala, tapi saya pontang-panting beneran. Sampai di rumah tidak nyaman hati saya, tidak nyaman otak saya, tidak ada harganya saya di hadapanmu. Saya akan cari orang lain. Kamu ngizinin, tidak ngizinin, saya akan cari orang lain. Ini ancaman nih. Nah, berubah nggak dia? Masih nunggu Kalau lagi berubah, itu. Kalau berubah ya jangan. Oh gitu. Kalau nggak berubah, Nah, boleh. Kan tadi baru cari tadi. Karena memang itu kan bisa merusak iman Iya, kita. iya. Yang mohon maaf ya, jadi seseorang yang baik itu sendiri, dia kan ada keterbatasan untuk tergeser imannya, tergerus imannya karena dimarah terus kan lama-lama Judek. dia judek dia. Dia nggak dipukul, tapi kalau nggak dipukul stiso dia. Kalau nggak stiso stroke nanti kan dilema sebenarnya. Betul. Makanya di sini kalau dia itu orang itu sudah ngomong sama istrinya berubah apa enggak? Kalau istrinya berubah ya jangan. Syukurin aja, ajari dia kebaikan dari Allah Ta'ala. Ajarkan dia terus. Nah, inilah yang namanya si suami amal solehnya tinggi. Oh iya. Allah Akbar. Itu maksudnya. Jadi itu hanya ancaman, iya, ancaman. Kalau saya mengajarkan seperti itu, memang nggak ada ajarannya, tetapi biar orang itu paham juga. Oh, iya. Karena kalau namanya dia Muslim, dia taunya Islam, yang masuk surga itu yang sholat, yang baca Quran. Tapi berani sama suami, berani sama suami ya khususnya ya, dengan suami itu kan dia nggak tahu. Dia nggak tahu karena teman-temannya nyemangati ngompor ya, minta ini, minta itu, minta ini, berani. Pokoknya kita itu wanita yang apa namanya, yang kuat, harus tidak boleh dikalahkan sama suami ya. Akhirnya cara berpikirnya melenceng, suaminya diinjak-injak. Lah kan repot. Nah kalau itu boleh diancam. Boleh diancam, tetapi ancaman ini ancaman yang benar Untuk mendidik. untuk mendidik, Uji coba. Bukan untuk mencari. Mencari ini prosentasenya masih kecil. Iya. Kalau dia berubah, baru ancaman itu dihilangkan. Nah kalau berubahnya sebulan, ancam lagi. Jadi nggak nyari-nyari sebenarnya. Nanti ditambahin lagi. Kalau berubahnya sebulan, saya akan nyari beneran. Tapi kalau kamu berubahnya seumur hidup kamu, saya enggak. Harus gitu. Harus. Nah, jadi dia juga mikir juga nih. Kalau sebulan aja dia mau cari beneran. Bener berani nggak ya suami saya? Kan gitu. Ya biarin aja itu. Karena memang itu dilema. Karena apa? Karena Allah itu nanti akan mencarikan jodoh itu seutuh. Gitu ya. Kalau memang tidak bisa, benar tidak bisa, benar nih, itu akan dilepas oleh Allah Ta'ala. Oke, saudara beriman semuanya, ini perbincangan kali ini, vlog kali ini Masya Allah luar biasa. Jadi walaupun mungkin ada secara materi bisa saja kita berbaku adil, tapi belum tentu secara Iman, ya? batin kita, secara iman kita. Karena bisa jadi justru banyak kezaliman yang terjadi. Maka kalau mau punya dua ya atau lebih, difikirkan dulu supaya apa? Kita selamat dunia dan akhirat. Karena kita yakin bahwa di akhir sana itu ya kita pasti akan dipertanyakan sama Allah tentang apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan vlog kali ini bermanfaat dan juga meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dari keluarga kita terlahir keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.